Kita lanjutkan seri pembahasan materi CPNS. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah penarikan kesimpulan. Sebelum kita bahas penarikan kesimpulan, kita harus tahu dulu tentang pernyataan berkuantor. Kuantor adalah ukuran kuantitas atau jumlah. Kuantor yang sering digunakan adalah semua, setiap, sebagian, beberapa, dan ada. Pernyataan berkuantor memuat kuantor tadi dan terdiri dari subjek dan predikat. Kuantor ini terbagi atas kuantor universal dan kuantor eksistensial. Oke, pertama kita ke kuantor universal. Kuantor universal yang pertama yaitu universal afirmatif, yaitu menggunakan kalimat semua dan setiap. Di sini saya punya A. Jika semua A adalah B, maka gambarannya seperti ini. Jadi semua A adalah B. Jadi A bagian dari B. Dan semuanya berada di dalam B. Oke, kalimat semua A adalah B ini sama maknanya dengan jika A, maka B. Atau tidak ada A yang bukan B, karena semua A adalah B. Atau semua yang bukan B adalah bukan A. Jadi kalau daerah-daerah yang luar ini, misalkan di luar B, kalau dia bukan B, maka dia juga sudah pasti bukan A. Harus diingat bahwa semua A adalah B, ini tidak sama dengan semua B adalah A. Bagian yang kedua dari kuantor universal yaitu universal negatif. Atau sering ditandai dengan kalimat tidak ada. Kalau kita coba gambarkan, modelnya seperti ini. Kalau ini A, ini B, maka di sini kita bisa membaca tidak ada A yang merupakan B. Oke, tidak ada A yang merupakan B, ini maknanya sama dengan semua A adalah bukan B. Oke, atau tidak ada B yang merupakan A. Jadi dia termasuk kuantor universal karena menggunakan kata semua. Jadi tidak ada ini sama dengan semua, tapi di sini harus ada kata bukan atau kalimat negatifnya. Kalimat bukan atau tidak. Kita ke kuantor yang kedua yaitu kuantor eksistensial. Di sini terbagi atas dua juga. Yang pertama partikular afirmatif yang positif dan partikular negatif. Untuk partikular afirmatif, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini A, ini B. Untuk daerah ini kita bisa katakan bahwa beberapa A adalah B. Jadi di antara mereka ada irisan. Jadi beberapa A adalah B. Untuk partikular negatif, kita bisa gambarkan seperti ini. Di sini A, di sini B. Untuk daerah ini kita bisa baca bahwa beberapa A bukan B. Perhatikan bahwa kalimat beberapa A bukan B ini tidak sama dengan beberapa B bukan A. Oke, setelah memahami tentang pernyataan berkuantor, kita akan membedah aturan dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama, untuk aturan pertama, pada dua buah premis harus terdapat bentuk yang sama atau kita sebut term antara. Di sini kita simbolkan C. Dan term antara ini tidak boleh terdapat pada kesimpulan. Jadi untuk teman-teman yang ketika menjawab soal CPNS sering menggunakan uji opsi, nah berarti opsi yang ada term antaranya itu sudah pasti salah. Oke. Jadi misalkan kita punya kalimat A, C, kemudian kalimat C, B. Nah, ketika ditarik kesimpulan, maka C ini sudah tidak boleh ada di kesimpulan. Kesimpulannya tinggal A, B. Oke, contohnya seperti ini. Semua binatang membutuhkan makanan. Bebek adalah binatang. Jadi term antaranya di sini adalah binatang. Berarti di kesimpulan tidak akan ada kata binatang. Kesimpulannya adalah bebek membutuhkan makanan. Oke, jadi kesimpulannya bebek membutuhkan makanan. Aturan yang kedua. Jika terdapat premis universal, semua, setiap,
dan partikular, berarti beberapa ada, maka kesimpulannya adalah bentuk partikular. Jadi kalau ketemu kalimat semua, beberapa, maka kesimpulannya adalah beberapa. Oke? Contohnya, semua ikan bernapas dengan insang. Beberapa hewan yang dapat berenang adalah ikan. Kita perhatikan dulu, di sini term antaranya adalah ikan. Oke, untuk kalimat berkuantornya menggunakan kalimat semua dan beberapa. Kesimpulannya berarti beberapa. Beberapa hewan bernafas dengan insang. Jadi kesimpulannya beberapa hewan yang dapat berenang ini bernafas dengan insang. Aturan yang ketiga, jika terdapat dua premis partikular, seperti beberapa, sebagian, maka kesimpulannya tidak sah atau tidak valid. Contohnya, di sini kalimat pertama menggunakan kalimat beberapa titik-titik-titik. Kemudian kalimat kedua, beberapa titik-titik-titik. Nah, maka kesimpulannya tidak valid. Nah, contohnya, beberapa mamalia hidup di air. Beberapa yang hidup di air adalah ikan. Jadi ini kesimpulannya tidak valid ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa beberapa mamalia adalah ikan. Jadi tidak valid. Nah, itu contoh untuk yang penjelasan tentang term, antara, dan kuantor. Next, selain harus memperhatikan term antara dari penarikan kesimpulan dan kuantornya, hal yang ketiga yang harus diperhatikan adalah positif atau negatif dari sebuah kalimat tersebut, sebuah premis tersebut. Aturan yang keempat, jika kedua premis berbentuk positif, maka kesimpulan harus berbentuk positif. Jadi kalau kalimat pertamanya berupa kalimat positif, kalimat keduanya berupa kalimat positif, maka kesimpulannya harus kalimat positif juga. Contohnya, semua makhluk hidup pasti mati. Semua manusia adalah makhluk hidup. Jadi dia kalimat positif ya. Berarti untuk term antaranya makhluk hidup, kita bisa coret. Untuk kuantornya di sini menggunakan kata semua, dan semua berarti kesimpulannya menggunakan kata semua. Oke, kita tarik kesimpulannya, semua manusia pasti mati. Jadi kesimpulannya semua manusia pasti mati. Aturan yang kelima, jika kedua buah premis berbentuk negatif, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Ciri-ciri kalimat yang berbentuk negatif kalau ada kata tidak atau ada kata bukan. Jadi ada sanggahan di situ, ada tidak atau bukan. Jadi kalau kalimat pertamanya negatif, kalimat keduanya negatif, maka ketika ditarik kesimpulan, maka jawabannya tidak dapat disimpulkan. Contohnya, semua manusia bukan binatang. Jadi ini kalimat negatif, ini penanda negatif. Semua tumbuhan bukan binatang. Ini typo ya. Kesimpulannya berarti tidak dapat disimpulkan. Oke, kita ke aturan yang terakhir. Jika salah satu premis berbentuk negatif, maka kesimpulannya juga pasti negatif. Jadi kalau premis pertamanya misalnya positif, premis kedua negatif, salah satunya kan negatif. Berarti kesimpulannya negatif. Oke, contoh. Semua siswa yang rajin pasti memiliki nilai ujian yang bagus. Ini kalimat yang positif. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa rajin. Ini kalimat negatif. Berarti kesimpulannya pasti dalam bentuk negatif. Oke, kita cari term antaranya. Term antaranya adalah siswa rajin. Siswa yang rajin. Oke, kita lihat kuantornya. Di sini semua, di sini sebagian, berarti kesimpulannya harusnya sebagian. Oke, kita lanjut, kita cari kesimpulannya. Sebagian siswa kelas 12, kemudian negatif, tidak memiliki nilai ujian yang bagus. Jadi kesimpulannya, sebagian siswa kelas 12 tidak memiliki nilai ujian yang bagus. Oke, itu penjelasan tentang cara menarik kesimpulan, aturan penarikan kesimpulan. Kita akan mencoba latihan soal. Di sini saya sediakan 15 latihan soal. Kita akan bahas 5 soal. Untuk 10 soal berikutnya akan tetap saya tampilkan dengan durasi beberapa detik per soal. Nanti kalau mau dijawab boleh di pause videonya.
Dijawab di kolom komentar. Kita ke soal yang pertama. Semua kader keluarga sejahtera mendapatkan penyuluhan di kantor Kelurahan X. Semua ibu-ibu di RW 7 adalah kader keluarga sejahtera. Oke, ingat cara menjawabnya. Pertama, perhatikan term antara. Di sini ada keluarga sejahtera, di sini ada keluarga sejahtera. Oke, yang kedua, untuk kuantornya di sini semua, kesimpulannya pasti semua. Berarti bukan sebagian, bukan sebagian, bukan sebagian. Oke. Berarti kalau mau eliminasi opsi lagi boleh. Kita lihat kalimat term antaranya adalah keluarga sejahtera. Berarti keluarga sejahtera tidak boleh ada di kesimpulan. Sementara yang D ada kalimat keluarga sejahtera. Berarti jawabannya harusnya yang A. Oke, ini salah satu tips untuk menjawab soal. Jadi cari 4 jawaban yang salah sampai tersisa 1 jawaban yang benar. Atau kalau kalian lebih senang menjawab langsung boleh seperti ini. Setelah mengeliminasi term antara dan kita tahu kuantornya adalah semua, berarti kesimpulannya semua ibu-ibu di RW 7 mendapatkan penyuluhan di kantor Kelurahan X. Nah, kalimat ini mirip dengan yang A. Semua ibu-ibu di RW 7 mendapatkan penyuluhan di kantor Kelurahan X. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Semua murid di sekolah Y menyukai kembang gula. Semua anak di kampung W bersekolah di sekolah Y. Term antaranya sekolah Y. Untuk kuantornya semua berarti jawabannya nanti pasti dalam bentuk kata semua. Di sini kita lanjutkan, berarti kesimpulannya adalah semua anak di kampung W menyukai kembang gula. Jawaban yang tepat yang A. Semua anak di kampung W menyukai kembang gula. Oke, yang ketiga. Untuk yang ketiga saya akan coba jawab dengan cara mengeliminasi opsi. Semua peserta tes memiliki kartu peserta. Tidak ada orang di luar gedung X yang memiliki kartu peserta. Oke, untuk term antaranya kartu peserta. Berarti pertama saya coba eliminasi kalimat yang ada kata kartu peserta. Di sini yang bagian A ada kata kartu peserta, yang bagian B tidak ada, yang bagian C ada kata kartu peserta, yang D, yang E, oke. Berarti yang salah adalah kalimat A dan kalimat C. Next. Kita lihat di sini ada kalimat negatif, kata tidak, berarti kesimpulannya harus dalam bentuk kata negatif. Di sini tidak, oke. Sebagian bukan, oke. Sebagian peserta tes berada di luar gedung X, ini juga salah. Sekarang yang tersisa tinggal opsi B dan opsi D. Berarti kita tarik kesimpulan. Semua peserta tes memiliki kartu peserta, tidak ada. Tidak ada ini adalah kuantor universal. Dia kondisinya mirip dengan kalimat semua atau setiap. Jadi harusnya kesimpulannya dalam bentuk kata semua atau setiap. Berarti sebagian ini salah. Jadi jawaban yang tepat, tidak ada orang di luar gedung X yang merupakan peserta tes. Jadi jawabannya yang B. Yang B ini dia negatif, tidak mengandung term antara dan kuantornya universal. Ke soal nomor 4. Tiada ruang kerja yang memiliki cahaya yang gelap. Semua gua kelelawar memiliki cahaya yang gelap. Oke, cahaya yang gelap term antara. Tidak ada dengan semua kalimat berkuantor universal. Berarti kesimpulannya semua. Berarti untuk sebagian salah. Sebagiannya salah. Untuk yang A salah karena mengandung kata cahaya yang gelap. Untuk yang B aman. Untuk yang C salah karena mengandung cahaya yang gelap. Jadi jawabannya yang B. Semua gua kelelawar bukan merupakan ruang kerja. Soal terakhir. Semua pelanggan toko Yenima mendapatkan potongan belanja
Semua warga Kompleks Kenari merupakan pelanggan toko Yenima. Kuantor universal bukan ya? Yang saya maksud antaranya adalah toko Yenima, kita bisa coret. Untuk kuantornya sama-sama universal, semua-semua. Berarti jawabannya harusnya dalam bentuk kata semua. Bukan B, bukan D, bukan E. Kita lanjutkan. Untuk yang A, dia salah karena ada kata toko Yenima. Berarti kesimpulannya yang C. Semua warga Kompleks Kenari mendapatkan potongan belanja. Oke, sekian penjelasan untuk aturan penarikan kesimpulan. Kalau ada pertanyaan, boleh chat di kolom komentar. Sekarang saya akan tampilkan soal nomor 6 sampai nomor 10. Silahkan dijawab dan komen jawaban akhirnya kalian. Nomor 6 jawabannya apa, 7 jawabannya apa, 8 sampai 10, sampai 15 maksud saya jawabannya apa. Nanti jawaban yang saya kasih like, jawaban lengkap yang saya kasih like berarti kalian boleh melihat ke situ. Itu jawaban yang benar. Silahkan diskusi di kolom komentar. Saya tampilkan soalnya. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan tentang penarikan kesimpulan untuk materi CPNS hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan berikan komen yang positif. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.